Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban dari balik reruntuhan Ponpes Al-Khozini Buduran yang ambruk di Sidoarjo. Upaya pencarian melibatkan drone thermal untuk mendeteksi posisi korban berdasarkan suhu tubuh. Tim SAR pun mendeteksi ada 15 titik lokasi korban. 7 diantaranya masih berstatus merah. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Sebelumnya tim SAR juga sempat berkomunikasi dengan Yusuf dan juga Haikal yang masih bisa merespons regu penyelamat. Doa dan harapan tentu terus dipanjatkan para orang tua korban. Sejak insiden terjadi pada Senin sore, banyak keluarga korban menginap di posko gabungan demi menanti kabar baik anak mereka yang masih terjebak reruntuhan bangunan. Salah satunya adalah orang tua Ahmad Suhaibi, santri yang berusia 15 tahun asal Blega, Bengkalan. Ayah dan ibu Ahmad pun berharap dapat segera bertemu kembali dengan sang putra yang sudah 1,5 tahun menjadi santri di pondok pesantren ini. Anaknya itu sama siapa, Bu? Ahmad Suhaibi. Ahmad Suhaibi. Udah berapa lama anaknya di sini, Bu? Kelas berapa sekarang, Bu? Satu sanawiyah. Satu sanawiyah, Bu ya. Pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu. Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu ya. Teman dekatnya. Selamat, Pak. Tidak ada apa-apa. Tetap optimis selamat, Bu ya. Iya, Pak. Prioritas utama tim SAR gabungan adalah pencarian dan pertolongan korban yang masih terjebak. Tim SAR pun harus berhati-hati karena kondisi reruntuhan bangunan yang tidak stabil. Kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ya, dipimpin oleh Kabasarnas langsung. Sampai di mana tekniknya seperti apa, setelah ini rekan-rekan media sekalian akan mendapat penjelasan dari koordinator yang ngerti di lapangannya seperti apa. Kemudian BNPB ya, kami ini mendukung sepenuhnya operasi dari mulai pencarian pertolongan sampai dengan tahap rehabilitasi rekonstruksi. Saat ini tim SAR gabungan terus bekerja keras mengejar waktu kritis atau golden time terhadap para korban yang terjebak di Ponpes Buduran yang ambruk karena tak ada lagi keinginan para orang tua, melainkan berharap melihat anaknya selamat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu saudara, bagaimana update pencarian korban yang masih terjebak di Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Alfian Rahman dan juru kamera Ardio Tovani dari lokasi posko. Alfian, bisa digambarkan seperti apa upaya pencarian dari tim SAR hari ini? Alfian, apakah ada korban yang kembali berhasil dievakuasi? Ya, selamat sore Cynthia dan juga saudara. Proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik itu dari Basarnas, BNPB, termasuk juga TNI Polri dan juga relawan dari berbagai macam daerah, tidak hanya di Surabaya, namun juga melibatkan dari tim SAR Jawa Tengah maupun Jawa Barat hingga Jakarta. Untuk informasi terbaru Cynthia yang kami dapatkan, baru saja sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 2 orang korban yang tertimbun di dalam runtuhan gedung Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Jawa Timur, di mana yang kami dapat informasikan saat ini begitu dari 2 korban ini, satu dinyatakan meninggal dunia dan satu masih dalam kondisi hidup dan langsung dilarikan ke rumah sakit rujukan, baik itu di rumah sakit Delta Surya maupun Notopuro. Nanti kami akan mencari informasi lebih lanjut. Namun yang perlu diketahui, 2 orang yang berhasil dievakuasi ini merupakan 2 orang dari 15 orang korban yang sudah dideteksi titik keberadaannya di dalam area
reruntuhan. Informasi yang kami dapatkan dari Basarnas sendiri untuk area reruntuhan ini, Cynthia dan juga saudara, dibagi menjadi 3 sektor, sektor A1, A2, dan A3, dan kemudian evakuasi dari 2 korban sore hari ini, pukul 3 sore ini berhasil dilakukan, diambil dari sektor A1. Dan ini masih terus berlangsung karena Basarnas sendiri menerjunkan sebanyak 379 personel dari 65 instansi yang ada di Indonesia begitu untuk membantu percepatan evakuasi dan pencarian korban, karena data yang kami dapatkan dari posko gabungan sendiri masih ada sekitar 65 atau 66 orang lagi yang masih dalam proses pencarian. Untuk posisi saya saat ini begitu, Cynthia dan saudara, saya berada di posko gabungan, yang posko ini sendiri merupakan posko dari SAR dan juga posko informasi bagi keluarga korban. Kajuru kameramen saya Cilmi Ardiantovani akan menunjukkan kepada Anda bagaimana gambaran yang ada di dalam posko ini sendiri. Posko ini merupakan pusat informasi bagi keluarga korban begitu, dari santri-santri baik yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan, yang sedang disorot oleh juru kamera saya, yaitu layanan dukungan psikologi yang dimiliki oleh atau yang digelar oleh Dinas Sosial. Di sini akan mendata jumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi maupun yang masih dalam proses pencarian dari tim gabungan SAR. Ini akan datanya terus fluktuatif, saudara, akan terus berlanjut, akan terus didata dari hari per hari yang ditunjukkan di papan informasi. Di situ masih ada 65, namun 65 ini dari data yang dimiliki oleh Basarnas, barusan sudah dilakukan evakuasi 2 orang yang saya sebutkan tadi di awal. Satunya dinyatakan meninggal dunia dan satunya masih dalam keadaan hidup dan selamat, dan dilakukan rujukan ke beberapa rumah sakit yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya akan kembali untuk mengajak Anda menjelajahi apa saja yang ada di posko gabungan ini. Selain ada posko pendataan, ada juga dari keluarga korban di sini yang harap-harap cemas mengetahui, mencari tahu informasi dari keadaan dari keluarganya mereka. Begitu, di sini memang disediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh keluarga korban, baik itu tempat peristirahatan, selain juga permakanan dan juga informasi yang selalu diupdate dari menit ke menit, jam ke jam, dan hari ke hari. Ini akan selalu mengabarkan kondisi terkini apa saja yang sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan maupun apa yang masih menjadi prioritas. Karena jika kita mendapatkan informasi begitu, ini tim SAR gabungan sendiri bekerja sebanyak 4 shift dari 24 jam non-stop mencari keberadaan dari sekitar 65 korban yang belum ditemukan saat ini, baik itu di sektor A1, A2, A3 maupun ada sektor terbaru begitu A4, yang dimana di sektor A4 ini dari data 15 orang yang didata oleh Basarnas sendiri, terdapat banyak yang diprediksi masih hidup di sektor baru atau di main hall runtuhnya gedung musola Ponpes Al-Hos ini. Saya akan mengajak Anda untuk ke belakang dari posko gabungan, di mana belakang posko gabungan ini ditempatkan atau difungsikan sebagai dapur umum lapangan yang disediakan bagi seluruh keluarga korban maupun relawan yang bekerja dan juga mencari tahu informasi terkait keberadaan dari keluarganya. Kami tadi sempat mewawancarai Menteri Sosial, yaitu Gus Ipul begitu, yang memastikan bahwa keberadaan dari dapur umum ini akan tetap terus ada mensupport kebutuhan logistik maupun kebutuhan informasi nantinya dari selama proses pencarian dan evakuasi. Tidak hanya itu, pihak Kemensos juga berencana akan memberikan bantuan santunan kepada para korban, baik yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Saya akan kembali mengajak Anda untuk menyusuri. Ini merupakan dapur umum. Di sini semua bekerja sama, baik itu dari sisi relawan, masyarakat maupun dari pemerintah dan komunitas, untuk menyediakan proses makanan yang logistik yang dibutuhkan oleh semua relawan yang membutuhkan. Yang jelas, proses evakuasi masih terus berlanjut. Cynthia dan juga saudara,
berpacu dengan golden time atau waktu krisis, di mana saat ini dari 15 titik sudah ditemukan 2, berarti masih ada sekitar 13 orang yang akan dievakuasi untuk proses evakuasi selanjutnya. Begitu, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Alfian Rahman melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur.